kemudian setelah itu nabi-nabi itu sama Allah Subhanahu wa taala diperkuat dengan mukjizat. Diperkuat dengan mukjizat. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah satu perkara yang di luar kebiasaan. Satu perkara yang di luar kebiasaan yang muncul dari seorang nabi setelah dia diutus menjadi nabi dan bersifat menantang. Di mukjizat itu kadang-kadang nantang, ayo nantang orang-orang yang enggak percaya begitu. Begitu. Itulah namanya mukjizat. Para nabi punya mukjizat, Nabi Adam, nabi yang lainnya itu semuanya punya mukjizat. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar itu enggak mempan ya. Nabi Musa itu bisa membelah laut. Saya juga bisa Habib, membelah air laut. Di mana? Akuarium yang dibelah. Air laut, bukan laut itu berarti ya. Itu para itu mendapat mukjizat. Rasulullah SAW itu punya mukjizat banyak. Pernah tuh ada jari Nabi itu pernah mengalir air. Rasulullah SAW itu juga pernah membelah bulan. Ada bayangkan Rasul ketika itu lihat bulan purnama datang orang kafir. Mengatakan, ya Muhammad kalau kamu benar syuk lanal qamar firqatain. Jadikan bulan ini terbelah menjadi dua. Tapi kalau saya lakukan kamu mau beriman. Coba kamu lakukan. Begitu Nabi belah begini. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ini orang-orang lihat mukjizat nih. Mengatakan apa? Wah hebat sihirnya Muhammad nih. Gak beriman. Gak beriman. Itu kalau kita dakwah, kemudian kita umpama kita wali terus kita punya karomah, orang udah kita tujuin karomah gak percaya masih kita tinggal, ini gak bisa lagi beriman nih. Itu Nabi Muhammad setelah itu gak pernah meninggalkan itu orang-orang yang minta mukjizat dan gak beriman terus didakwahi sama Rasulullah SAW. Kenapa? Dakwah itu bukan berhasil atau tidak, tapi yang penting kita menyampaikan, yang penting kita itu ngajak. Syaratnya dakwah itu bukan orang menyanggupi ajakan kita, tapi kita itu mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya dakwah. Nah, kebanyakan orang ini bingung. Dia menganggap dirinya gagal ketika dia ngajak orang dan orangnya itu enggak mau. Enggak, orang yang dakwah tidak ada kata gagal. Selama kamu sudah mengajak, berarti kamu sudah berdakwah. Lah orang mau diajak atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang ngasih hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu hanya mengajak gitu. Jadi itu. Dan di antara mukjizatnya Nabi yang paling istimewa yaitu Al-Qur'an. Itu adalah mukjizatnya Nabi yang paling istimewa. Kemudian selain Nabi punya keistimewaan enggak? Ya, seorang Nabi ketika belum diutus jadi Nabi, keistimewaan yang terjadi pada beliau namanya irhaus. Kalau seorang wali perkara di luar kebiasaan khariqul adat yang terjadi kepada mereka namanya karomah. Kalau bukan wali tapi terjadi peristiwa yang luar biasa, namanya ma'unah. Pertolongan dari Allah. Kalau orang kafir atau orang fasik, pendosa, kemudian terjadi keistimewaan kepada dirinya. Jadi dia orang kafir tidak pernah sholat,
Tapi Masya Allah ini kalau perlu ini gelas teh ini ditutup sama dia dibuka bisa jadi kopi. Ditutup lagi dibuka bisa jadi susu. Tutup lagi dibuka bisa jadi sirup. Tapi enggak sholat. Gimana? Nah, kalau tidak mengerjakan sholat, tapi dia punya keistimewaan seperti itu, berarti namanya istidraj. Contohnya Dajjal. Jadi Anda kalau sekarang ini kagum sama orang yang bisa terbang, padahal tidak sholat, kagum dengan model-model begitu, Anda anggap ukuran kebenaran itu dengan seperti itu, ya Anda ketemu Dajjal pusing nanti. Dajjal itu nunjuk langit, hujan, turun hujan. Tanah kering, tumbuh pohon kelapa, muncul pohon kelapa. Kuburan ditunjuk, keluar dari kuburan. Mau beriman karena punya kehebatan begitu. Jadi patokannya bukan itu. Patokannya itu adalah syariat. Nah, para wali itu sebenarnya nggak seneng gitu kalau kelihatan nampak karomahnya begitu.